menyatakan saya mundur dari PSI, dan kasus terutama yang terkait misalnya sekarang terkait dengan kasus Yusuf Kala ini, itu semua adalah saya. Jogja itu saya angkat, dan sebagian masyarakat marah, tapi marahnya bukan ke saya, marahnya ke kantor PSI yang di Jogja, bahkan ada ancaman mau dibakar dan seterusnya. Nah, menurut saya ini tidak sehat, karena saya melakukannya, ya saya sendirilah yang harus bertanggung jawab atas itu. Saya percaya pada teman-teman PSI, tadi dikatakan akan terus memperjuangkan keberagaman, pluralisme, anti korupsi, sesuatu yang dulu membuat saya merasa perlu bergabung dengan PSI, tapi kalau kehadiran saya justru ternyata dijadikan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk dijadikan cara untuk menghabisi PSI misalnya, dan menyerang PSI seolah-olah PSI bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Padahal saya itu bukan pengurus, saya bukan pengurus PSI, saya adalah kader PSI, saya anggota PSI saja. Cokro juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan PSI. Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS sama sekali nggak ada hubungan dengan PSI. Itu semua adalah saya. Jadi dengan berat hati saya menyatakan saya mundur dari PSI, dan kasus terutama yang terkait misalnya sekarang terkait dengan kasus Yusuf Kala ini, itu semua adalah saya, dan teman-teman di Cokro TV dan teman-teman di PIS. Mungkin itu saja Bung Ibu. Mudah-mudahan ini bisa memberi penjelasan buat Anda. Terima kasih. Pengaduan pelaporan terhadap diri saya yang dilakukan oleh kemarin itu adalah oleh 40 organisasi ya kalau nggak salah. Tapi kalau Anda nanti mau bertanya, berkomentar ya silahkan. Tapi sebetulnya ada satu hal penting yang harus saya sampaikan melalui konferensi pers ini. Saya mohon izin, yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya, tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur saya demi kebaikan bersama. Selama ini saya terlalu sering jadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak. Dan kali ini yang tadi dikatakan oleh Bro Ipul adalah terkait dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang menganggap misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya. Buat saya tidak ada satupun dari pelaporan tersebut yang bisa saya terima, yang saya anggap memang terjadi. Itu bagi saya bahkan sebagian dari pernyataan itu adalah fitnah. Tapi jadi bagi saya itu semua mengada-ada. Tapi saya sadar bahwa ini bukan saya sendiri yang menanggung akibat dari apa yang terjadi ini. Saya memang dilaporkan karena saya dianggap menghasut dan memprovokasi misalnya. Seandainya itu memang hanya yang jadi sasaran tembaknya adalah hanya saya, menurut saya ya saya tidak keberatan, saya akan hadapi. Kalau saya dipanggil oleh polisi, saya akan datang, saya akan jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukannya. Masalahnya pada saat yang sama, ternyata ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang menurut saya dengan sengaja mengorkestrasi ini untuk juga menyerang atau menghancurkan PSI. Dan saya tidak terima itu. Ya. Yang saya sampaikan melalui video saya di Cokro TV itu sama sekali tidak atas perintah misalnya oleh PSI. PSI bahkan tidak tahu bahwa saya membuat video tersebut. Jadi kritik-kritik saya tidak pernah saya konsultasikan dengan pimpinan PSI, tidak pernah saya tanyakan dulu kepada pimpinan PSI. Itu adalah sepenuhnya adalah kerja jurnalistik. Kalau mau disebut kerja jurnalistik, ya kerja jurnalistik saya dan kawan-kawan di Cokro. Saya mengkritik Pak Yusuf Kala karena dalam pandangan kami, pandangan atau statementnya Pak Yusuf Kala itu mengandung kekeliruan. Ya. Kami tidak pernah menfitnah, menuduh Pak JK itu menodai agama. Kami tidak pernah menuduh Pak JK itu memfitnah. Kami tidak pernah mengadu domba antar kelompok-kelompok umat beragama di Indonesia.
Siapapun yang menuduh saya melakukan itu dan saya dan teman-teman melakukan itu, saya akan tantang untuk tolong sampaikan di bagian mana dari video saya melakukan itu. Nah, tapi masalahnya tadi saya katakan, yang harus bertanggung jawab sekarang bukan hanya saya, karena serangan itu diperluas dari serangan terhadap saya juga terhadap serangan itu terhadap teman-teman saya, termasuk misalnya Bu Grace Natali yang sebetulnya membuat sebuah video pendek yang menurut saya juga sangat jernih. Tapi lebih dari itu ada serangan terhadap PSI yang dilakukan secara bertubi-tubi ya. Saya dengan prihatin mendengar cerita bahwa para pimpinan di PSI itu seperti diancam tanda petik ya, bukan ancaman fisik atau apapun, tapi pernyataan-pernyataan seperti orang-orang akan mempersulit kerja PSI berikutnya untuk memperjuangkan partai di berbagai tempat gitu ya, bukan menjelang nanti menuju pemilu 2029. Buat saya itu tidak adil, buat saya itu tidak fair. Karena itu saya mengatakan pada teman-teman di PSI, itu yang tadi dikatakan oleh Bung Ipul ya, tadi malam kita ngobrol, dan kemudian cara terbaik kelihatannya untuk memisahkan saya dari PSI adalah dengan cara mengundurkan diri dari PSI. Sehingga kalaupun saya sehabis acara ini misalnya masih melakukan kritik-kritik yang tidak bisa diterima oleh pihak manapun, tolong jangan serang dengan PSI-nya. PSI tidak tahu apa-apa soal ini. Di pihak lain PSI sendiri, pimpinan-pimpinan PSI mengatakan bahwa mereka selalu bersedia atau mereka selalu berada bersama saya. Tapi tidak adil lah ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu di PSI harus juga menanggung akibat dari apa yang saya sampaikan. Saya selalu ingat apa yang terjadi di Jogja pada tahun 2024 yang lalu kalau nggak salah ya, 2024 ya, ketika saya mengkritik waktu itu Sultan ya, karena menurut saya ada dua kasus ya. Pertama adalah satu adalah soal yang terbesar adalah soal larangan bagi keturunan Tionghoa untuk memilih. Saya selalu ingat apa yang terjadi di Jogja pada tahun 2024 yang lalu kalau nggak salah ya, 2024 ya, ketika saya mengkritik waktu itu Sultan ya, karena menurut saya ada dua kasus ya. Pertama adalah satu adalah soal yang terbesar adalah soal larangan bagi keturunan Tionghoa untuk memilih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.